Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas rahasia keajaiban pada suratul Mulk, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu kehidupan untuk menguji kalian. Siapa antara kalian yang jauh lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmizi, Abi Daud dan yang lainnya, dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani thalathuna ayah syafa'ati rajulin hatta ghufirolah wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu surat dari Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Maksudnya adalah ayat tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu keutamaan besar bagi orang-orang yang mendawamkan membaca suratul Mulk, bahwa surat ini akan menjadikan syafaat bagi para pembacanya. Secara umum, Al-Quran itu memberi syafaat kepada pembacanya, karena nanti teman-teman pada hari kiamat, Al-Quran akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membela pembacanya, dan lebih khusus lagi orang yang membaca surah Al-Mulk. Kapan surah Al-Mulk ini dianjurkan untuk dibaca? Dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya, tetapi Syekh Albani mensahihkannya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW tidak akan pernah tidur malam hari sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, artinya surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi teman-teman, kata para ulama, sangat dianjurkan setiap sebelum tidur membaca surat Al-Mulk. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW sampai mengatakan bahwa orang yang mendawamkan membaca surat Al-Mulk itu, maka dia akan terhindar dari fitnah kubur. Artinya, orang tersebut terhindar dari su'alul malakaini, terhindar dari pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Memang dalam masalah ini banyak hadis, ada yang sahih dan ada yang dhaif. Tetapi dengan banyaknya riwayat sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, Fahiyal mani'atu tamna'u min azabil qabri. Suratul Mulk adalah surah Al-Mani'ah yang bisa menghalangi seseorang. Maknanya menghalangi seseorang dari azab kubur. Abul Hasan Mubarakfuri rahimahullah ta'ala sampai beliau mengatakan bahwa membaca surah ini ketika di alam dunia akan menjadi sebab keberhasilannya pada alam setelahnya. Maksudnya alam setelah kematian, yaitu dia terselamat dari azab kubur. Teman-teman, dari sini kita tahu tentang keistimewaan, kemuliaan dan ketinggian surah Al-Mulk. Surah ini akan menghindarkan kita dari fitnah kubur, bahkan dari azab kubur, dan dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mendawamkannya. Dan sangat disunahkan membaca suratul Mulk itu di malam hari sebelum tidur. Maka jangan sia-siakan membaca suratul Mulk ini di malam hari. Kemudian disebutkan bahwa suratul Mulk ini bagian daripada surah-surah Makkiyah. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surah Makkiyah, ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Kemudian apa bedanya? Kalau surah Makkiyah itu artinya surah yang turun sebelum hijrah. Tapi kalau surah Madaniyah artinya surah yang turun setelah hijrah Nabi SAW. Meskipun turun di kota Mekah, maka tetap disebut Madaniyah. Jadi perbedaannya adalah di sini. Kalau surah Makkiyah turun sebelum hijrah, dan kalau surah Madaniyah turun setelah hijrah, walaupun surah itu turun di Mekah. Maka sekarang kita masuk pada ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak. Tabarak itu artinya keberkahan, dan di sini diartikan Maha Suci Allah. Dan kalimat berkah di sini, bahwa berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada istilah Al-Mubarik, ada istilah Al-Mubarak. Jadi Al-Mubarik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan berkah.
Adapun al-mubarak yang diberikan berkah, artinya makhluknya. Jadi berkah itu semua biyadillah, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi berkah itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan makna berkah sendiri artinya kebaikan yang menetap yang tidak akan pernah hilang dari makhluk yang Allah berkahi. Jadi kalau orang itu diberkahi, maka dia akan penuh kebaikan dalam hidupnya. Itulah arti berkah. Ketika kebaikan itu Allah berikan kepada seseorang, maka kebaikan itu tidak akan pernah hilang pada seseorang. Maka carilah berkah dalam kehidupan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagi berkah itu ada pada zaman. Jadi berkah itu terkadang yang menempel pada waktu, menempel pada tempat, menempel pada benda-benda tertentu. Contohnya umpamanya Al-Quranul Karim. Quran itu adalah berkah. Dia adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia kalamullah azza wa jalla. Ketika Al-Quran turun, maka membawa keberkahan kepada segala sesuatu. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul menjadi manusia yang sangat diberkahi. Ketika Al-Quran turun di masa generasi para sahabat, maka generasi para sahabat adalah generasi yang diberkahi. Makanya Rasul mengatakan, khairun nasi qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian setelahnya, dan setelahnya. Kemudian, ketika Al-Quran turun di kota Makkah, maka kota Makkah menjadi kota yang paling berkah. Tidak ada satupun kota di alam dunia ini seberkah Makkah, karena salah satu alasannya adalah Quran turun di kota Makkah. Kemudian, ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu disebut malam yang penuh berkah, sampai Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Saking berkahnya malam itu, siapa yang mendapatkannya, maka dia sama mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun 6 bulan, atau bahasa Quran 1000 tahun. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang berkah. Kalau seandainya kemudian Quran menjadikan kota Mekah berkah, Nabi SAW diberkahi, bulan Ramadan diberkahi, malam Lailatul Qadar diberkahi, generasi para sahabat diberkahi. Teman-teman bisa bayangkan, kalau seandainya Al-Quran itu masuk ke dada-dada kita, maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, maka Anda akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran adalah berkah, dan itu makna daripada tabarakallazi biyadihil mulk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Ingat teman-teman, kekuasaan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berkuasa. Sehebat apapun manusia, seberkuasa apapun manusia, ada batasnya. Manusia tidak sanggup melakukan apapun seperti Allah melakukan kepada kita sebagai makhluknya. Contoh di beberapa kisah, kita tahu bahwa di akhir zaman, salah satu makhluk yang akan memfitnah manusia adalah turunnya Dajjal. Bahkan tidak ada fitnah sejak diciptakan Adam sampai dikiamatkan melebihi fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana tidak, Dajjal ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sebagian kecil dari rububiyahnya. Kata Dajjal hujan, maka turun hujan. Kata Dajjal tumbuh, maka tumbuh. Kata Dajjal hidup, maka hidup, walaupun yang hidup adalah syaitan. Tetapi walaupun Dajjal itu manusia sakti, bahkan tidak ada yang lebih sakti di kolong langit melebihi Dajjal, tapi Dajjal tidak berkuasa untuk menghapus kalimat kafaro dalam dahinya. Dajjal itu ada tulisan kafir di dahinya, tapi dia tidak bisa menghapusnya. Padahal dia sakti. Kenapa dia tidak bisa menghapus kalimat kafir? Karena dia tidak berkuasa. Dan Dajjal itu pincang, jalannya bengkok. Artinya Dajjal itu tidak seperti manusia normal cara jalannya, karena betisnya bengkok. Tapi dia tidak bisa menjadikan bengkok betisnya menjadi lurus. Dia akan tetap seperti itu. Dia tidak bisa meluruskan kakinya, padahal dia sakti. Ini menunjukkan dia tidak berkuasa. Bahkan Dajjal itu buta sebelah matanya. Kalau memang dia sakti, harusnya dia bisa mengobati matanya. Rupanya dia tidak bisa mengobati matanya. Padahal dia bisa memerintahkan langit hujan, memerintahkan bumi tumbuh, bahkan mengelabui orang-orang yang sudah mati menjadi hidup. Padahal itu adalah jelmaan syaitan. Bahkan banyak orang-orang di akhir zaman yang mereka mengikuti Dajjal,
menjadi pengikut Dajjal. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, apabila engkau berjumpa dengan Dajjal, maka larilah, jangan dekat-dekat. Pasti engkau akan menjadi pengikutnya, karena hebatnya fitnah Dajjal. Tapi sehebat-hebatnya Dajjal pun kekuasaannya terbatas. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia tidak bisa berjalan dengan cara lurus layaknya manusia. Bahkan Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah, menunjukkan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu contohnya. Begitulah Allah mengatakan, Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di atas segala sesuatu Allah Maha mampu. Lihat teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dua kata. Pertama kekuasaan, yang kedua kemampuan. Dan dua-duanya harus ada. Dia punya kekuasaan, tapi tidak punya kemampuan. Dia akan lemah. Kekuasaannya akan roboh. Dia punya kemampuan, tapi tidak punya kekuasaan pun percuma. Apa yang mau dikuasainya? Makanya harus ada dua. Harus ada kekuasaan, dan harus ada kemampuan. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang maha berkuasa, dan dia juga maha punya kekuatan dan punya kemampuan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bisa mengalahkan siapapun dari makhluknya. Allah lah yang berkuasa. Teman-teman, dan kisah-kisah tentang kemahakuasaan luar biasa. Contoh yang lain, umpamanya di kisah Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud. Apa kata Namrud? Ketika Namrud mendengar bahwa ada anak muda dibakar hidup-hidup, kok tidak mati? Jadi Ibrahim itu dibakar oleh salah satu menterinya Namrud dan kaumnya. Karena Ibrahim menghancurkan patung-patung istana, kemudian diikat dan dibakar dan dipertontonkan sama rakyatnya. Tapi setelah Ibrahim dilempar di dalam api yang menggunung, Ibrahim tidak mati. Jadi Namrud yang memiliki kekuasaan besar ketika mendengar kok ada orang dibakar tidak mati, maka dia penasaran. Panggil siapa orang dibakar itu tidak mati. Dipanggil, rupanya Ibrahim. Kemudian mulailah Namrud bertanya kepada Ibrahim, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Maka Ibrahim mengatakan, Robbiyallazi yuhyi wa yumit. Robku adalah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kata si Namrud, kalau itu aku juga bisa. Kemudian Namrud mengatakan, datangkan dua kriminal itu dari penjara. Yang satu dieksekusi mati oleh Namrud, yang satu dilepaskan. Lihat, kata Namrud, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Yang satu kubunuh, yang satu kubiarkan dia hidup. Padahal sebenarnya maksud Ibrahim bukan seperti itu. Tapi Ibrahim tidak mau melanjutkan berdebat soal ini, karena ini soal darah. Maka Ibrahim cari topik yang lain. Ibrahim mengatakan, baik, Robbiyallazi, Robku, dia mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau engkau sanggup, fatibiha minal maghrib, datangkanlah dari arah barat. Maka ketika Ibrahim mengatakan seperti itu, Namrud pun terdiam dan tidak bisa apa-apa. Bagaimana dia akan merubah terbitnya matahari yang dari arah timur ke barat? Tidak akan bisa. Bingung-bingung Namrud jadi bodoh. Artinya apa? Sekelas Namrud saja penguasa dunia tidak bisa apa-apa. Apalagi sekelas raja biasa. Dan teman-teman, ada 4 orang yang menguasai dunia. Yang 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir adalah Bukhtun Nasar dan Namrud. Bahkan kita lihat, penguasa dunia sekalipun Namrud tidak bisa memindahkan matahari terbit dari barat karena dia tidak punya kesanggupan. Mungkin dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya kesanggupan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa Allah zat yang maha berkuasa dan maha mampu atas segala sesuatu. Maka inilah sedikit tentang rahasia suratul muluk, surah Al-Muluk. Semoga kita bisa mengamalkannya mulai hari ini dan istiqomah sampai ruh ini berpisah dari jasad. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat. Barakallahu fikum buat teman-teman yang selalu mendengar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.